Selamat sore sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses untuk sahabat petani porang baik di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Di sore hari ini saya mau pulang kampung dan sekaligus berkunjung ke kediaman Bapak Trimakna. Pak Trimakna ya, Pak Trimakna. Beliau adalah berapa bulannya lalu, Pak? April sampai sekarang pensiun. April ya, mulai April pensiun dari kepala sekolah, dan beliau ini untuk mengisi hari-hari untuk di masa pensiun ya, beliau mulai budidaya porang. Nah, sahabat petani, sebelum nanti review di tanaman porang milik Bapak Trimakna ya Pak ya, nah yang di pekarangan rumah dan di halaman rumah, sahabat petani jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Petani, nah ini saya bersama dengan Pak Trimakna. Trimakna ya Pak. Saya kok agak susah menyebutkan namanya. Jenengan nggih, Jawi nggih Pak nggih. Jawi nggih. Dan ini sahabat petani, kemarin itu banyak yang nyimak, Mas kok sampai tinggal di Lampung kok banyak kan yang dikunjungi kok rata-rata orang Jawa. Ya memang di Lampung ini nggih banyak kan mayoritas Jawa nggih Pak. Yang penting-penting nggih Jawi. Nah ini ya sahabat petani, ini mampir ke tempat beliau. Ternyata beliau juga budidaya porang, mulai pensiun di bulan Juli Pak ya. Bulan April, dan ternyata halaman rumahnya ini penuh dengan tanaman porang. Beliau tadi menyampaikan ke saya tanam porang kurang lebih 1 hektar. Ada di pekarangan rumah, ada di halaman dan di samping, dan di depan pinggir jalan situ juga ada tanamannya. Dan bibit yang ditanam saking bibit apa nih Pak? Dari umbi kecil, dari kata kita sedapatnya bibit kemarin. Oh, Karena ada yang nawarin, saya ada uang, saya kumpulin, saya beli. langsung 1 hektar ini langsung beli semua atau nyicil Pak itu Pak? Sebenarnya belinya nyicil, tapi pas semusim udah Oh, lah, uang udah habis, tinggal nanam. jadi mulai musim panen ya Pak ya, mulai musim panen bibit. Kita sudah ngumpulin. Tiap bulan itu nyicil bibitnya Pak. Iya. Jadi nggak sekaligus untuk langsung beli untuk mencukupi 1 hektar. Jadi tiap bulan mungkin beli bapaknya berawal berapa kilo Pak? 7 kilo. 7 kilo, 30 kilo seperti itu Pak ya. Nah ini sahabat petani, nanti kita ajak ke kebun porangnya yang di pekarangan rumah juga ya. Ini ya sahabat petani, kalau mau tanam porang di mana ada lahan kosong, nah ini bisa ditanami porang seperti lahannya beliau ini. Nah, ini sudah banyak sekali biji kataknya. Nah, kita mau ke pekarangan rumah yang ditanami porang juga sama beliau. Dan ini rumahnya beliau juga ada musola pribadi ya Pak ini Pak. Ini ya sahabat petani, hampir di sekeliling rumahnya beliau ini isinya porang semua ya. Iya. Tuh. Dan subur-subur sekali di sini. Dan yang di rumah ini dari umbi
Ini bisa aja nih biji kataknya ini jatuhnya nanti di samping rumah semua ini ya, di terasnya. Ini yang di belakang rumah. Di belakang rumah. Aman nggih Pak niki Pak nggih. Maksudnya mboten dirusak kali ayam niku. Oh, ayam enggak doyan, mentok enggak doyan. Oh. Iya. Ini yang dari biji katak yang isinya itu kata beliau pinten nggih Pak? Sekilo 1.000 nggih. Sekilo 1.000 nih di samping rumah. Nah, kita ajak ke yang di belakang rumah ya sahabat petani. Nah ini yang di belakang rumah beliau. Ini saking umbi ya Pak? Saking umbi. Umbi sing isi pinten nih Pak? Sekilo isi 20-an nggih, kurang luwih nggih Pak. Tanam bulan pinten nih Pak? Bulan 10. Akhir bulan 10. Nah ini ya sahabat petani. Ini yang dari umbi. Umbi yang sekilo isi 20-an yang ditanam. Sekilonya isi 20 ya. Dan ini sudah tumbuh subur. Jadi untuk di Lampung ini sahabat petani, lahan porang itu memang bagusnya di lebih aman di pekarangan rumah ini, tanahnya lebih subur. Nggih Pak nggih. Nah ini jarak tanamnya pinten nih Pak kurang lebih jenengan iki? 30 Pak. 30 ya sahabat petani. Lebar gulutannya ini pinten Pak? 40 jenengan. Jarak gulutan antara tanaman itu bisa 60. Jarak gulutan antar tanaman ya sahabat petani itu kurang lebih 60. Kalau jarak tanam itu 30 bibit dari umbi. Jadi sahabat petani nggak usah bingung soal jarak tanam ya. Kembali dengan ukuran bibitnya yang sahabat petani tanam. Kalau dari katak mini ataupun katak yang sekilo isi 400, sekilo isi 300. Kalau mau tanam dengan jarak 25 cm ya itu juga bagus ya Pak. Karena ini beliau ini tanam dari umbi, bibit yang sekilo isi 20, makanya beliau dengan jarak yang agak lebar yaitu 30. Rencananya ini ki ajeng dipanen pinten Pak? Tahun niki napa tahun ngisuk niki Pak? lihat sikon. Kalau gulutan kita masih bagus, mungkin kita langsungkan aja. Tapi kalau gulutannya nggak menarik lagi ya kita bongkar gitu. Dibongkar untuk dipanen apa mau ditanam lagi Pak? Ditanam lagi. Oh, kosong. banyak. Oh, jadi intinya untuk ini Pak ya, untuk pengembangan bibit juga mungkin Pak ya. Mungkin kata kita belum keluar nanti masih ada lokasi. Intinya panen katak pun juga belum dijual lah Pak ya, tahap pengembangan. Nah ini besok ini paling tidak kalau bibit dari umbi seperti ini sahabat petani, sebetulnya beliau bisa panen kurang lebih 2 kiloan ya. Cuman ini nanti katanya mau dikembangkan lagi satu musim. Jadi ini tepat di belakang rumah untuk dibudidaya porang. Jadi dari halaman rumah tadi penuh sama porang, di samping rumahnya juga ada, di belakang rumahnya juga ada. Bahkan di pinggir jalan sebelum saya masuk ke tempat beliau itu ada 2 tempat. Kalau tidak salah ada 2 tempat itu juga sudah ditanami porang dari bibit katak nggih Pak nggih. Katak. Lahannya terus embung ya Pak ya? Masih ada lah. Aduh. Nah niki Pak jenengan niku kok
mulai tertarik nih pripun Pak? Nah, ini mungkin bisa disaringkan ke teman-teman. Nah, kita ini sebenarnya badan itu sudah kurang sehat, tapi harus bergerak karena ya demi kesehatan juga. Betul Pak. Maka pergerakan kita yang positif satu-satunya ini. Oh kita iya. Jalanin tani. Nah, kebetulan ini juga orang suruh di rumah aja. Sama anaknya nggak boleh. Dulunya mau apa Pak? Keinginan apa? Keinginan itu mau pelihara sapi. Pelihara sapi. Tapi ujungnya Keluarga nggak ngasih. Nah, kalau sapi kan sehari 2 hari nggak bisa ditinggal, harus tiap hari itu harus diurus. Kalau tanaman itu kita bisa istirahat. bener Pak, kita bisa nikmati nanti waktu panen kata. Ya nggak usah perlu turun Pak, anak buahnya kan banyak Pak. Ya, Karyawannya ya, Bapak ini pensiunan kepala sekolah SD apa SD ya Pak? SD ya, sahabat petani. Jadi sebuah pilihan untuk budidaya porang setelah pensiun. Dan untuk jenengan itu ada kendala mboten Pak selama budidaya? kendalanya karena ilmunya ya. Ilmu apa Pak? Ternyata kemarin ya katanya ada sebagian kayaknya dalam penyimpanan itu busuk, Oh. ada yang kena jamur. Tapi ternyata sebagian pun saya tebar itu sekarang tumbuh ya Pak. Jadi intinya soal bibit di awal ya, maksudnya belum mengerti untuk kualitas nggih Pak, kualitas bibit ketika beli dan penyimpanan nggih Pak. Nanti sahabat petani kalau mau cari bibit, nah ini kan kita sudah mulai menyarankan ketika mau tanam porang sudah punya pilihan musim tanam bulan 10 besok mau tanam. Nah itu kita sudah menyarankan jangan beli bibit mendekati masa tanam karena harga bibit nggih mulai mahal nggih Pak nggih. Apalagi jenengan kemarin kan nyicil ya. Mulai di ujung mulai tambah mahal ya Pak ya. Nah, itu dari harga 130 sampai 260. bahkan sampai bulan terakhir beli lagi. Nah itu sahabat petani. Nah kalau sahabat petani pengen dapat harga yang tidak terlalu mahal, carilah sebelum masa tanam. Tapi dengan syarat untuk penyimpanan bibit harus benar. Nah, seperti beliau ini kan faktor ketidaktahuan karena ya sama aja baru tahap pengembangan. Ketika beli bibitnya nyicil, mungkin penyimpanan yang salah ya Pak G, ataupun bibitnya yang kurang berkualitas ya Pak G. Kita nggak pernah nolak bibit, kita nggak pernah seleksi bibit. Nah itu sahabat petani untuk berhati-hati untuk pemilihan bibit. Lahannya beliau ini luas ya sahabat petani. Jadi kita cukup di lahan ini, mungkin di lain waktu kita ke lahan yang agak jauh dari rumah beliau. Jadi sedikit berbagi, ini saya mau pulang kampung, mampir ke tempat beliau untuk beristirahat sejenak sekaligus untuk sharing soal tanaman porang ke tempat beliau. Mungkin cukup sekian sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Semoga video yang sering kali saya bagikan bermanfaat, dan tentunya sahabat petani yang sering nyimak, yang belum subscribe jangan lupa bantu subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan di share ya sahabat petani. Ya Pak, matur suwun waktune niki. Sami-sami Mas. Mungkin jenengan bisa jadi motivasi untuk teman-teman khususnya petani Lampung atau seumuran jenengan niku yang saat ini bareng kemarin pensiunnya apa niku. Ya kita semakin banyak kawan semakin senang. Nah, nanti ada problem apa kita bisa pecahkan bersama, sharing. Nggih Pak. Nggih pun matur suwun waktune Pak. Nggih salam sukses petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung.